Satgas anti mafia sepak bola dibentuk. Erick Thohir pun siap diperiksa jika bermasalah. Usai tantang Erick Thohir hukum Persis Solo milik Kaisang, Akmal Marhali masuk tim Satgas Independen Mafia Bola PSSI. Halo Sobat Olahraga Timnas Sepak Bola Indonesia. Kini Entertainment Sport hadir kembali untuk mengulas tentang sepak bola Indonesia. Yuk simak dengan seksama, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari Entertainment Sport ini. Salam olahraga, salam Timnas Indonesia, menatap wajah Indonesia di pentas dunia. Satgas anti mafia sepak bola dibentuk. Erick Thohir pun siap diperiksa jika bermasalah. Sosial, dan itu kemudian yang diberikan jaminan oleh Mas Erick Thohir, bahkan sampai sejauh kalau memang ada indikasi yang menunjukkan keterlibatan bukan hanya pengurus saat ini tapi juga dugaan keterlibatan bahkan ketua PSSI-nya sendiri bersedia untuk secara terbuka diperiksa. Itu satu hal. Satgas anti mafia sepak bola sudah resmi dibentuk sebagai bagian dari transformasi sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan Satgas anti mafia sepak bola dibentuk berdasarkan usulan dari Presiden RI Joko Widodo. Erick Thohir mengatakan Presiden Joko Widodo meminta perhatian khusus kepada PSSI untuk memberantas skandal yang terjadi di sepak bola tanah air. Secara khusus saya diperintahkan untuk memberikan perhatian serius soal praktik pengaturan pertandingan dan mafia sepak bola, ucap Erick Thohir dalam sesi konferensi pers yang dihadiri Kompas.com di Gedung Dana Reksa Jakarta pada Rabu 20 September 2023. Bahkan meminta keterlibatan tokoh-tokoh independen agar jelas transparansinya, kata dia. Erick Thohir menegaskan Satgas anti mafia sepak bola bakal berjalan transparan selama bertujuan untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Ex pemilik Inter Milan itu bahkan terbuka untuk disidang apabila terbukti melakukan kesalahan saat menjalankan tugas sebagai Ketua Umum PSSI. Adapun Satgas anti mafia sepak bola bakal beranggotakan figur-figur independen seperti Marwarar Said, Najwa Shihab, Ardan Adi Perdana, dan Akmal Marhali. Ini sesuai dengan keinginan Erick Thohir untuk membangun sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi. Sejak awal kami ingin mempunyai sepak bola yang bersih dan berprestasi, kata sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Saya tidak menutup-nutupi, saya siap disidang, saya terbuka selama itu niatnya untuk sepak bola Indonesia, katanya. Ketua Satgas Anti Mafia Bola Marwarar Sirait menyambut positif pembentukan lembaga independen untuk membersihkan sepak bola Indonesia. Kita kan mau independen, bagaimana mau independen kalau uangnya dari PSSI? Ya, tentu harusnya ada yang mau mensupport untuk program-program yang jelas. Nanti kita akan paparan apa sih rencananya, berapa sih biayanya, jelas ini terbuka. Saya apresiasi karena bersama-sama orang hebat di Satgas ini kami akan berkomitmen agar tim ini tidak masuk angin, tidak boleh gentar, dan tidak boleh takut, ucap dia. Akan ada auditor terpercaya serta komunikasi yang baik dengan pihak Polri dan Kejaksaan jika kami ingin mengungkap kasus yang terkait aturan hukum, kata Marwarar. Marwarar Sirait juga mengapresiasi keterbukaan Erick Thohir untuk diperiksa seandainya diindikasikan melakukan kesalahan. Kami juga sangat merasa bangga karena Ketua Umum PSSI tadi di dalam ruangan, saya pun kalau ada indikasi tidak benar jangan ragu-ragu, kata dia. Saya pikir-pikir adalah contoh yang baik, sampaikan juga bukan di ruang tertutup tapi terbuka. Ini semua menyaksikan saya betul-betul respect Pak Erick, katanya. Usai tantang Erick Thohir hukum Persis Solo milik Kaisang, Akmal Marhali masuk tim Satgas Independen Mafia Bola PSSI. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali tergabung tim Satgas Independen Mafia Bola bentukan PSSI usai menantang Erick Thohir hukum Persis Solo. Pengumuman resmi dibentuknya tim independen mafia bola PSSI diumumkan secara langsung pada Rabu 20 September 2023 oleh sang Ketua Umum Erick Thohir.
Bertempat di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, momen itu juga dihadiri sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang termasuk politik dan media. Mulai dari politikus PDIP Marwarar Sirait, wartawan kenamaan tanah air Najwa Shihab hingga pengamat sepak bola lokal Akmal Marhali. Adapun Ardan Ari Perdana yang saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, pembentukan tim ini hasil dari diskusi bersama Presiden Jokowi. Erik menegaskan PSSI pimpinannya benar-benar ingin memberantas mafia sepak bola yang masih berkeliaran hingga mungkin ada di tubuh federasi. Saya sebagai Ketua Umum PSSI sangat menginisiasi di mana tokoh-tokoh publik kita bisa membantu mengawasi dan membersihkan, ucap Erick Thohir. Yang namanya isu-isu yang terekam di masyarakat ada dua, salah satunya mengenai pertandingan sepak bola Indonesia ini yang terekam ada pengaturan skor. Kedua, kami ingin ada keterbukaan pengelolaan dana di PSSI. Karena itu saya tadi diskusi dengan Presiden Jokowi dan Presiden sangat mendorong tokoh-tokoh ini, imbuhnya. Menariknya, tim Satgas Independen Mafia Bola ini memiliki akses laporan ke Presiden Jokowi hingga langsung ke FIFA. Hal itu diungkapkan Erick Thohir. Ia mengaku tidak akan menutup-nutupi segala kegiatan PSSI di bawah kepemimpinannya dan siap disidang untuk itu. Tim Satgas ini akan bicara ke Presiden dan bukan tidak mungkin diberi akses melaporkan langsung ke FIFA, ujar Erick. Sejak awal kami ingin punya sepak bola yang bersih dan berprestasi, karena itu perlu nyali orang-orang di depan ini. Satgas Mafia Bola Independen ini pastinya akan memanggil Bang Opan Amara untuk kita mintai setidaknya keterangan atau kisi-kisi atau gambaran-gambaran dan perlindungan tentunya untuk beliau, karena bagaimanapun bicara soal mafia bola ini selalu bikin deg-degan. Ngeri sedap lah itu. Namanya kerjasama dengan pemerintah pasti akan menjadi bagian penting karena alat penegak hukum sendiri ini harus dilibatkan. Kalau kita mau membersihkan sampai bawah ya kita perlu yang namanya dukungan dari pemerintah. Dan itulah yang saya harapkan, justru bagaimana ada para sahabat sekarang yang di bawah tim Satgas ini bisa bekerja sama tetapi independen. Itu yang saya dorong, bukan bekerja sama menutupi, tetapi justru independensi supaya ini terbuka. Kalau perlu kantornya di depan kantor FIFA. Ya, besok saya sama perwakilan FIFA akan menengok kantor FIFA yang sudah direnovasi. Ya, kalau perlu saya buka akses itu supaya memang benar-benar ini. Saya tidak akan menutup-nutupi, saya siap disidang. Welcome selama itu niatnya untuk sepak bola Indonesia, imbuhnya. Meski begitu, rencana dan langkah PSSI ini mendapat banyak sorotan dari publik tanah air. Reaksi negatif khususnya terhadap adanya sosok Akmal Marhali. Banyak yang menanyakan kapasitas Akmal Marhali di dalam tim Satgas Independen. Tak sedikit juga yang membenturkan dengan aksinya menantang Erick Thohir beberapa waktu lalu. Tepatnya untuk memberi hukuman terhadap Persis Solo yang enggan melepas Ramadan Sananta ke Timnas U24 Indonesia di Asian Games 2022 Hangzhou, China. Akmal juga menyinggung Kaisang Pangarep dan bahkan Presiden Jokowi dengan mempertanyakan keberanian PSSI memberi hukuman terhadap klub milik putra presiden itu. Penting ke depan dibuat kesepakatan atau Memorandum of Understanding bersama, ucap Akmal dalam video yang dirilisnya, bahwa klub wajib melepas pemainnya ketika dibutuhkan untuk berjuang bersama timnas. PSSI harus tegas dan memberikan sanksi kepada klub yang tidak mau melepas pemainnya ke timnas. Sekarang kita tunggu apakah PSSI berani menghukum Persis Solo yang mendadak tidak melepas Ramadan Sananta. Ini tanda tanya besar, apalagi Persis Solo dipegang oleh Kaisang yang notabene anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, ini yang akan menjadi problem ke depan yang harus kita saksikan. Apakah kemudian PSSI berani menghukum Persis Solo atau kemudian dibiarkan dan kasus tarik ulur pemain akan terus berulang tanpa solusi yang benar. Bahwa klub wajib melepas pemainnya ketika dibutuhkan untuk berjuang bersama timnas. PSSI harus tegas dan memberikan sanksi kepada klub yang tidak mau melepas pemainnya ke timnas.
Ini agar roadmap kompetisi sebagai medium peningkatan kualitas timnas menjadi terukur. Sekali lagi, timnas yang kuat bermula dari kompetisi yang sehat. Sekarang kita tunggu apakah PSSI berani menghukum Persis Solo yang mendadak tak melepas Ramadan Sananta. Ini tanda tanya besar, apalagi Persis Solo dipegang oleh Kaisang yang notabene anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, ini yang akan jadi problem ke depan. Apakah PSSI berani menghukum Persis Solo atau dibiarkan dan kasus tarik ulur pemain akan terus berulang imbuhnya? Terima kasih sudah menonton channel Entertainment Spot. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Salam olahraga, salam timnas Indonesia, menatap wajah sepak bola Indonesia menuju pentas dunia.